Bangka Belitung, salah satu wilayah kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, memiliki beragam tradisi dan budaya yang masih dijaga oleh masyarakatnya. Salah satunya tradisi mencari ikan di Desa Payabenua, Kecamatan Mendo Barat. Menjelang musim kemarau, masyarakat Desa Payabenua biasanya mencari ikan ke sungai beramai-ramai seperti ini nih. Kita lagi naik mobil box, wah seru banget. Saya bakalan ikut juga nyari ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Payabenua memang banyak terdapat ekosistem perairan tawar yang menjadi ladang penghidupan masyarakat setempat. Sungai-sungainya menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar, seperti gabus, toman, dan yang lainnya. Ayo turun, Bu. Udah gak sabar cari ikan. Aduh. Gimana, Bu? Di sana. Oh, itu. Ayo, Bu. Di sana, Bu. Oke, jadi lokasi mencari ikan hari ini kita nggak di sungai, tapi di bekas-bekas persawahan seperti ini. Jadi kalau ada air meluap, banyak ikan yang di sini. Kalau bisa dilihat juga di depan ini ada anakan sungai. Oke, Bu, kita langsung cari sekarang? Iya. Tidak menunggu lama, kami langsung turun ke bekas persawahan yang menjadi rawa ini. Diyakini masyarakat, lokasi ini menjadi tempat tinggal ikan yang terjebak setelah air sungai meluap. Kita turun ya, Bu ya. Oh, adem. Wah, ini mah lumpur, susah banget mau jalan. Jadi teknik mencari ikan kali ini ngeraba. Kalau bahasa kampungnya sini ngamel ya, Bu. Pakai tangan kosong. Kita lihat saya bisa dapat apa enggak ya. Ibu. Kaki saya nyangkut. Ngamal sudah dilakukan secara turun-temurun. Cara ini terbilang lebih praktis dan cepat dibandingkan memakai perangkap ikan lainnya. Ngamal butuh kecekatan dan kecepatan supaya ikan yang didapat tidak lolos. Penglihatan harus jeli untuk mengetahui titik keberadaan ikan. Nah, ini karena menjelang musim kemarau, jadi airnya masih sedikit tinggi. Jadi kita butuh usaha lebih nih untuk mencari ikannya. Dan biasanya ikan-ikannya itu ngumpet di bawah eceng gondok ini atau di pinggiran pematang sawah. Gitu. Ini dari tadi masih usaha. Nyarinya harus sampai dasar ini, Bu ya. Air juga harus dibuat keruh supaya peluang dapat ikan lebih besar. Ini kata Ibu nih ada trik sendiri untuk kita dapat ikannya ya. Jadi ini airnya harus diubak-ubak biar keruh. Terus katanya ikannya bakalan mabuk. Bener nggak tuh, Bu? Iya, bener. Oke, kita buktiin ya. Wah, Ibu dapat. Wah, bola sampai nggak, Bu? Wah, ini ikan apa, Bu? Gabus. Ikan gabus. Iya. Wah, emang di sini banyak ikan gabus, Bu ya? Iya. Oh, jadi banyakkan ikan-ikan ini terjebak di sini pada saat hujan, airnya meluap semua. Baru itu mereka terjebak dan jadi banyak di sini. Bu, ini kayak saya dapat, Bu. Iya. Besar sekali. Besar, Bu ya. Ini gimana ya? Oh, megangnya begini ya, Bu ya? Iya. Oh, jadi kata Ibu, pegangnya harus kayak gini, ada kunciannya di dalam sini, di ingsannya, Bu ya. Wah. Ayo, Bu, cari lagi, Bu. Akhirnya, satu persatu ikan berhasil kami temukan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ibu dapat yang besar. Wah, boleh saya pegang, Bu? Aduh, pelan-pelan. Kita kunci. Wah, besar sekali nih. Besar sekali. Oh, Bu, saya dapat.
mengamal, sebagian ibu-ibu mencari beberapa jenis tumbuhan yang juga tumbuh liar di sini. Ibu cari apa ini, Bu? Sayur ginjar. Ginjar. Oh. Ini ya, Bu ya. Pucuk-pucuknya ini ya. Yang masih muda-muda. Nah, jadi pucuk ginjar ini tuh dipetik juga sama ibu untuk dijadikan sayur. Genjer memang mudah ditemui pada lapisan tanah gembur dan lapisan lumpur yang tergenang air dangkal. Nah, jadi ikan-ikan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Tapi saya penasaran nih, Bu, boleh nggak nyobain sedikit? Boleh. Nah, ikan gabus sama sayur genjarnya. Genjar, ya. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan hasil ngamel selanjutnya akan kami olah untuk menjadi menu makan siang. Menu makan siang hari ini ada 2 olahan, yaitu tumis daun genjar dan juga ikan kuah kental, Bu ya. Nah, ibu-ibu di sini sedang menyiapkan bumbu untuk ikannya. Nah, saya sedang membantu memotong daun genjar karena ini panjang banget. Kalau makannya begini susah pastinya. Kita motongnya pakai tangan kayak gini. Bumbu terdiri dari campuran rempah yang dihaluskan. Ikan harus dipotong-potong agar bumbu mudah meresap dan mudah mengolahnya. Ayo masukin, Bu. Ruah ini. Ruah. Di ruah. Ruah. Oh, di ruah. Masa Langsung bangka di ruah. cemplungin semua. Di ruah. Tumis genjer juga dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Rasanya sedikit pahit, namun masih digemari karena kaya akan manfaat. Langsung aja ya. Mantul. Insya Allah. Ini udah selesai, Bu. Dibawa kemana? Ke atas, ha? Oke. Ibu mau masak ikannya ya? Wah. Ini kalau saya lihat kuahnya mirip lempah kuning, Bu ya. Tapi beda ya. Yang membedakan itu kalau kita masak ini kuah kental itu pakai minyak. Kalau lempah kuning enggak. Kalau lempah kuning enggak. Oh gitu. Enak sekali loh ini. Ikan gabusnya lembut. Terus bumbunya meresap sampai ke dalam ya. Ya. Enak lu. Bumbu ini kunyitnya ya, Bu ya. Iya. Meresap sekali. Pedasnya juga pas, apalagi dimakan sama genjarnya ini. Ini mirip-mirip kangkung tapi lebih renyah ya, Bu ya. Ayo, Bu. Hari ini aja, Bu. Di desa Payabenua ini masih banyak sekali rawa-rawa dan sungai-sungai yang dijadikan masyarakat setempat untuk mencari sumber protein. Nah, tetap kita mencarinya itu dengan cara tradisional dan tidak merusak habitatnya. Dan ibu-ibu di sini nih punya cara tersendiri untuk menyulap masakan ini, masakan sederhana menjadi mantap. Wah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut, masih di Kepulauan Bangka, mengikuti aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagian warga desa Selindung ini berprofesi sebagai nelayan. Nah, hari ini saya juga mau ikutan mengambil hasil tangkapannya. Biasanya kan mencarinya di laut, tapi kali ini beda nih, kita mencarinya di sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan Sungai Selindung masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari biota air. Salah satu alatnya bernama tugu atau alat tangkap udang tradisional. Nah, ini dia lokasi tugunya. Jadi tugu ini berada di pinggiran Sungai Selindung dan kayunya ini bisa mencapai 20 meter. Terus di pinggir-pinggir kayunya ada jaring yang dipasang ke dalam sungainya. Bisa mencapai 12 meter ini, dah panjangnya ya, Pak. Ini kita bisa langsung naik aja? Langsung aja. Wah, ini lumayan tinggi juga. Oke, kita langsung naik. Panjang sekali. Alat tangkap tugu baris bersifat pasif.
Dipasang di suatu daerah perairan, kemudian diangkat kembali setelah selang waktu tertentu. Tugu dioperasikan dengan cara dipasang berbaris dengan arah memotong badan sungai. Tugu memanfaatkan arus pasang atau surut air laut. Udang dan ikan yang hanyut bersama arus air masuk ke dalam jaring berbentuk kerucut dan terkumpul pada kantong hasil. Ini nggak pakai umpan sama sekali ya, jadi dia cuma jaring dipasang ke arah yang berlawanan arus gitu. Ini berat sekali loh. Pak, ini yang berat jaringnya apa hasil tangkapannya Pak? Jaringnya. Berarti nggak heran ya yang nangkep harus 3 orang yang narik jaringnya ini. Sudah Pak? Sudah. Saya mau ke pinggir-pinggir tapi takut. Takut kecebur, kayaknya tinggi banget. Udang putih atau banana prawn menjadi spesies udang terbanyak di Sungai Selindung. Ini kita mau tarik lagi jaring berikutnya. Iya. Oke, kita udah siapkan wadahnya. Sekarang tinggal kita tarik aja ya, Pak ya. Tinggal tarik. Oke. Wah. Lumayan ya, ini ada banyak sekali macamnya. Ada ikan, udang juga, kepiting juga. Wah, banyak sekali. Jadi ini nih yang namanya udang putih, dia lincah sekali. Loncat-loncat. Jadi dia loncat-loncat. Bentuknya bening, ada coklatnya juga. Hasil tangkapan udang kali ini berbuah manis karena jaring yang ditarik mendapatkan hasil yang melimpah. Wah, kita lagi lumayan beruntung nih ya Pak ya, karena dapat tangkapan yang cukup banyak. Karena emang udang putih ini paling banyak di musim kemarau ya Pak ya, atau pada angin-angin tenggara. Jadi pas banget nih ya saat ini Pak ya. Soalnya kan air laut kadar asinnya lebih tinggi masuk ke sungai. Oh gitu, pada musim-musim itu ya. Iya benar. Tuh, kadar air lautnya tinggi masuk ke sungai pada musim kemarau dan angin dari tenggara. Jadi ini udang hidupnya kita masukkan ke saringan seperti wadah ini biar lebih lama hidupnya ya. Kita rendam lagi. Jaring tugu akan kembali dipasang dan diceburkan ke sungai. Tapi sebelum itu, saya diajak untuk mengolah sebagian udang sambil beristirahat. Menunggu waktu yang tepat, yaitu ketika menjelang surut air. Nah, karena sebagian udangnya mau dijual di pasar, jadi harus langsung dibawa. Karena kalau nunggu-nunggu terlalu lama, nanti nggak fresh lagi. Udang merupakan sumber makanan yang bisa diolah dengan cara apapun, termasuk menjadi lauk dalam sayur seperti yang akan kami olah kali ini. Jadi di Bangka Belitung ini terkenal sekali akan olahan lempah. Tapi yang kita bikin ini bukan lempah kuning, tapi lempah darat. Artinya itu 3 rasa ya, 3 bumbu. Jadi di sini ada 3 jenis bumbu, ada terasi, cabai, dan garam. Lempah darat merupakan masakan khas Melayu di Kepulauan Bangka Belitung. Setiap masakan yang berair atau berkuah dikatakan lempah. Sementara kata darat dikaitkan masyarakat yang menetap di daratan. Aromanya sudah menggoda ini. Dari warnanya ini juga sudah menggoda, warna-warni. Ada kuning, hijau, dan merah dari udangnya. Tambah nafsu makan ini. Iya dong, lihat Pak. Cabai rawit. Tambah cabai rawit. Lempah darat sudah siap kita santap. Ayo Pak, makan bersama. Wah, ini pedasnya nendang. Jadi menurut saya ini tuh mirip sama sayur asem ya. Dan emang ada rasa asam-asamnya, mungkin dari pepayanya. Jadi segar gitu, rasanya lengkap. Ada gurih dari udangnya, asam dari pepaya,
dan tentunya pedas dari sambalnya. Wah, saya nggak nyangka ternyata buah-buahan disayur dengan udang seperti ini rasanya luar biasa enak. Padahal bumbunya cuma 3 aja loh. Dan ternyata Sungai Selindung ini masih banyak sekali menyimpan potensi alam yang luar biasa. Dan tentunya jika kita mengambil hasil alamnya harus dengan cara yang arif. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka Belitung memiliki sumber daya alam hayati yang sangat beragam. Memiliki beberapa jenis satwa khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain, yang termasuk di dalam daftar satwa yang dilindungi di Indonesia. Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung menjadi salah satu penggagas konservasi satwa endemik di Bangka Belitung. Saya sudah bersama dengan Alobi dan BKSDA Sumsel. Kita akan melepas liarkan satwa elang ya Pak ya? Ya, elang bondol. Elang bondol, ini dia elang. Pindahin ke kandang. Elang bondol merupakan top predator di udara yang keberadaannya terancam punah. Memiliki sifat teritorial, yang artinya mereka tidak suka jika ada elang lain berada di wilayahnya. Nah, jadi ini elangnya, gimana kita bisa lihat ciri-cirinya yang sudah siap dilepas liarkan itu. Kalau misalnya sayap primer itu bagus, terus mata juga bagus. Selain itu juga kita bisa lihat dari tingkah lakunya. Kayak tadi tuh kalau kita datang, ada orang-orang datang, elangnya itu semakin lincah dan gelisah. Nah, itu tandanya dia sudah siap dilepas liarkan. Nah, ini tadi kita sudah selesai proses tagging. Fungsinya itu untuk menandai pas mereka sudah dilepas liarkan. Kalau misalnya ketangkap lagi, bisa ada semua datanya di tagging set tadi. Wah, sampai kegigit. Ini kita selain ada pelepasan elang, kita juga bakal merilis kura-kura juga ya Bang ya. Ini kura-kura air tawar, dan sebelum dirilis tetap kita cek kondisinya dari cangkangnya, kukunya juga. Nah, ini Bang Andre juga mau persiapan untuk ceknya ya. Boleh saya ikut lihat Bang? Boleh. Oke. Langsung ambil dari cangkang sampingnya ya? Oke. Nah, Nah, kita cek ya Bang cek dulu ya dari posisi cangkang. Kura-kura air tawar membutuhkan media air sebagai tempat hidupnya. Spesies ini dikhawatirkan terus berkurang jumlahnya akibat meningkatnya fragmentasi habitat, perubahan lingkungan, serta perdagangan ilegal. Hati-hati Bang. Wah, ini yang paling besar dari yang... Iya, yang Dari ya? jenisnya tadi. Oh, ini jadi kura-kura air tawar dari yang tadi kita mau rilis, dia yang paling besarnya. Kita sudah sampai di lokasi di mana kita masih akan naiki speedboat. Kira-kira berapa lama Bang? Kira-kira 30 menit. 30 menit sampai kita di lokasi untuk pelepasan satwanya di hutan mangrove Munjang. Elang merupakan jenis burung yang bisa dijadikan indikator suatu wilayah. Jika di suatu wilayah masih terdapat burung pemakan daging ini, menandakan kualitas udara di alam tersebut masih bersih. Area tepi laut seperti hutan mangrove, muara sungai, hingga pesisir pantai adalah habitat burung ini. Namun mereka juga kerap ditemukan di lahan basah seperti sawah dan rawa. Nah,
jadi ini kita sudah berada di kandang habituasinya, di mana nanti elangnya akan kita masukkan ke sini untuk dilepas liarkan, Bang, Ya, ya. benar sekali. Jadi fungsinya agar dia beradaptasi di wilayah ini. Tapi seperti yang Abang sudah bilang tadi, elang ini sudah lumayan insting liarnya Instingnya, tinggi ya. Iya, tinggi banget. Gitu. Jadi mungkin nggak perlu waktu lama untuk langsung dilepas Iya, liarkan. benar sekali. Saat memasuki kandangnya, elang akan beradaptasi terlebih dulu. Burung Brahmini kite mencari makan di atas daratan maupun permukaan air. Ia mengintai mangsanya dengan terbang di atas ketinggian 20 hingga 50 meter di atas permukaan tanah. Meski memburu hewan air, elang bondol tidak memiliki kemampuan berenang. Ia biasa memanfaatkan cakarnya yang runcing untuk mengait, lalu membawa mangsanya terbang ke udara. Wah, luar biasa sekali pengalaman saya hari ini. Ternyata proses melepas elang itu nggak mudah, sangat panjang sekali. Bener Ya, Bang, banget. ya. Makanya jangan pernah kita memburu atau memelihara elang karena dia sangat penting sekali sebagai puncak rantai makanan ya, karena dia predator yang paling tinggi dan tentunya sangat berperan penting untuk ekosistem alam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk pelepas liaran kura-kura, kami bergeser ke Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Kawasan ini terdiri dari gugusan bukit yang menyambung, memiliki luas lebih dari 6.000 hektar. Oke, ini kita sudah siap rilis ya, Bang, ya? Hari kita rilis bersama-sama. Siap, Bang. 2, 3. Wah, dia berenang. Bebaslah di alam. Oh, dia melawan arus ya. Akhirnya 12 ekor kura-kura sudah kita rilis ke habitatnya dengan lancar. Dan pokoknya harus kita jaga terus hutan lindung negara kita. Dan jangan lupa untuk lestarikan satwa liar Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut mengikuti panen buah khas dari Bangka Belitung. Nah, ini dia, kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan memanen salah satu buah yang ikonik di Bangka Belitung. Nah, untuk menuju ke lokasinya kita harus berjalan kaki dulu. Jadi kita parkirnya di sini, Bang, ya? Ya. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, setelah berjalan cukup panjang masuk ke hutan, akhirnya kita ketemu juga ini pohonnya buah kelubi. Ini nih buahnya. Ini kalau bisa dilihat batang pohonnya nih berbahaya sekali. Jadi untuk ngambilnya kayak gimana caranya, Bang? Caranya digali dulu pinggir-pinggiran ini kan. Sebelum kita metik buahnya kita dahannya Oh, itu harus kita dipotong dulu? potong dulu Biar aman ya? nggak kena. Potongnya, Bang. Bersihkan dulu. Buah kelubi juga dikenal sebagai asam rawa karena hanya tumbuh di daerah rawa. Dia mirip salak ya, Bang, ya? Cuman yang membedakan ini, dia tuh lebih kecil ukurannya dan warnanya tuh lebih merah. Ini bisa dimakan langsung kan, Bang? Bisa. Wah, Nah, mau nyobain ya? oke, mau dong, Nah, Bang. biar abang kupas dulu. Dari warnanya sudah Iya. menggoda gitu. Oke, Abang juga makan dong. Kita makan bareng-bareng. Ini dulu. Ini dia.
Ah, Harumnya sih asam. wangi-wangi gitu. Kita coba ya. Asam ternyata. Asam. Bang, ini asam banget, katanya enak. Nah, biasanya kelubi ini kan dijual ke pengepul atau ke pasar, tapi saya mau coba untuk bikin asinan. Boleh ya Bang, saya minta sedikit? Boleh, boleh. Oke. Boleh saya naik lagi ya Bang ya? Boleh, boleh. Pegang, pegang, pegang. Berbeda dengan salak, kulit kelubi lebih tebal dan keras, sehingga harus dikupas menggunakan pisau. Nah, setelah dikupas, kelubinya ini harus disayat dulu. Fungsinya agar tingkat keasamannya berkurang dan zat gulanya semakin meresap. Thank you ya. Nah, ini kelubinya sudah dicuci bersih. Setelah itu kita masukkan ke wajan untuk direbus. Ayo Bu. Untuk membuat asinan kelubi, perlu ditambahkan cabai sebagai penambah varian rasa. Oke, ini sudah mendidih Bu ya. Langsung kita masukkan kelubinya. Nah, kelubinya ini kita rebus pada air yang mendidih agar zat asamnya lebih cepat memudar. Terus juga ini kalau bisa dilihat airnya mulai kecoklatan itu dari getah kelubinya. Tapi kita nggak boleh masak terlalu lama ya Bu ya. Kalau nggak bisa hancur dagingnya. Nah, saya. Nah, ini yang sudah dicampur gula, garam, dan sambal. Tercium sekali aroma cabainya. Kuat sekali Bu. Tapi ini udah bisa dicobain belum? Bisa. Udah bisa ya? Bisa. Saya cobain. Masih cenderung asamnya lebih dominan sih Bu. Tapi udah ada manis sama cabainya. Sama pedasnya. Salini, ini sudah ada bawa bekal tadi. Wah, Bu Pia bawa ya. Nih, cobain. Ini yang sudah direndam selama 2 hari Bu ya? 2 hari. Oke. Enak loh Bu. Ih, rasanya manis sekali. Jadi sebenarnya saya bingung deh. Ini rasanya asam, namanya juga asinan, tapi hasil akhirnya ini manis. Ini sebenarnya gimana Bu? Nah, ini kelubinya kita masukkan ke wadah plastik karena setelah ini bakal dimasukkan air hangat Bu ya. Iya. Baru kita tunggu 2 hari. Jadi kalau di wadah plastik dia nggak akan mudah retak ya. Kalau pakai wadah beling lebih mudah retak ya itu wadahnya. Asinan kelubi ini menjadi makanan khas Bangka Belitung. Nah, selain sering dibawa untuk menjadi cemilan di kebun, asinan kelubi ini selalu ada pada hari raya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.